Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diaguna Satoto, NIM B11240117. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana memutuskan anggaran untuk membuat sebuah iklan. Yang pertama perlu kita ketahui, iklan adalah salah satu alat komunikasi yang ditujukan kepada khalayak umum untuk menarik ketertarikan kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Umumnya, iklan dapat berbentuk video pendek atau sebuah suara seperti pada radio. Pada iklan, harus ditetapkan anggaran yang dipikirkan secara strategi agar dapat meningkatkan penjualan, ketertarikan produk, dan jasa daya saing produk. Tujuan memperkirakan anggaran sebuah perikanan adalah menentukan seberapa besar sumber daya yang dialokasikan untuk komunikasi pemasaran. Yang kedua, menjamin efektivitas dalam mencapai target pasar. 3. Menghindari pemborosan biaya promosi. Yang keempat, menyelaraskan strategi iklan dengan tujuan pemasaran perusahaan. Jadi, menjamin efektivitas dalam mencapai strategi pasar merupakan salah satu tujuan kita atau perusahaan itu menentukan anggaran yang dikeluarkan untuk sebuah iklan. Yang selanjutnya ada menghindari pemborosan biaya promosi. Seperti kita itu jika ingin melakukan sebuah pembuatan iklan atau merencanakan sebuah iklan, harus dipikirkan atau harus diperhitungkan secara matang agar tidak terjadi pemborosan biaya promosi dan agar tidak terjadi pemborosan dana dari perusahaan ketika perusahaan ingin membuat sebuah iklan. Yang selanjutnya adalah faktor yang dipengaruhi adalah tahap daur hidup produk, misalnya peluncuran, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang kedua adalah posisi pasar dan pesaing. Yang ketiga, frekuensi iklan yang dibutuhkan. 4. Kemampuan finansial perusahaan. Dan 5. Tujuan komunikasi informatif, persuasif, atau pengingat. Jadi faktor yang dipengaruhi dalam melakukan penyusunan anggaran sebuah iklan ada frekuensi iklan yang dibutuhkan. Salah satu dari faktor tersebut contohnya adalah kemampuan finansial perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memperkirakan finansial yang ada atau dana yang ada untuk sebuah iklan tersebut. Apabila iklan tersebut melebihi dari anggaran periklanan tersebut, maka perusahaan itu akan terjadi kerugian dalam jumlah besar apabila perusahaan itu melakukan pemborosan dana atau finansial untuk sebuah iklan tersebut. Jadi iklan tersebut, dana tersebut itu harus dipikirkan secara matang dan terstrategis agar tidak terjadi pemborosan atau kerugian hanya untuk sebuah iklan tersebut. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk melakukan perkiraan anggaran iklan. Yang pertama itu ada metode persentase penjualan, seperti mengalokasikan persentase tertentu dari penjualan atau proyek penjualan. Kelebihannya adalah mudah diterapkan dan kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan peluang pasar. Yang kedua ada metode paritas kompetitif. Menetapkan anggaran setara dengan pesaing utama. Kelebihannya adalah menjaga posisi pasar dan kekurangannya adalah tidak menjamin efektivitas. Yang ketiga adalah metode tujuan dan tugas atau objective and task method.
seperti menetapkan tujuan, menentukan tugas untuk mencapainya, lalu menghitung biayanya. Kelebihannya adalah paling rasional dan sesuai dengan strategi pemasaran. Kekurangannya adalah memerlukan analisis yang kompleks. Contoh dari metode nomor 3, yaitu metode tujuan dan tugas atau objektif dan task method, adalah perusahaan A memiliki penjualan 2 miliar rupiah per tahun. Target meningkatkan awareness produk baru sebesar 20%. Menggunakan metode objektif dan task itu tuh seperti biaya riset pasar yang harganya itu 50 juta atau pengeluaran dananya untuk biaya riset pasar. Yang kedua adalah produksi iklan digital, seperti ya contoh aja menyewa sebuah iklan atau menyewa make up untuk penataan rias aktor tersebut, aktor yang digunakan untuk mengiklankan barang atau produk, barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah biaya penanganan dan influencer 150 juta, dan itu maksud dari biaya penanganan dan influencer itu seperti sebuah perusahaan ingin mengiklankan sebuah produk A. Nah, produk A itu tuh ingin menggunakan sebuah artis atau influencer. Nah, itu tuh membayar influencer atau artis tersebut itu habis berapa gitu, dan semua dari biaya riset pasar atau produksi iklan digital dan biaya penanganan influencer tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah penentuan anggaran iklan harus mempertimbangkan tujuan pemasaran, kondisi pasar, dan kemampuan finansial. Yang kedua adalah metode objektif dan task direkomendasikan karena lebih strategis dan terukur. Dan yang ketiga, evaluasi rutin penting untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana promosi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam presentasi hari ini, mohon maaf. Terima kasih.